Salam Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat ya. Pertama terima kasih buat Bapak Ibu Gembala. Saya boleh berbagi berkat rohani buat saudara. Dua minggu yang lalu kita membaca tentang kisahnya Rasul Paulus berbicara di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Ini masih berkelanjutan karena kita akan masuk terus dalam bulan-bulan Pantekostal ya. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk berbicara tentang membangun hidup yang bernilai kekekalan. Bapak Ibu, membangun hidup yang bernilai kekekalan ya. Kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16, satu ayat saja yang akan kita pelajari bersama. Karena di dalam satu ayat ini ada makna, ada rema yang dalam sekali yang saudara dan saya harus tahu dan harus dikerjakan ya. Kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 9 ayat 16 ya. Sudah semua kitab Alkitabnya kita baca ya, sehitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Ya. Di ayat ini Bapak Ibu ada tiga makna ya, ada tiga hal yang harus kita ketahui. Pertama adalah tidak ada alasan untuk bermegah kalau kita memberitakan Injil, yang pertama. Yang kedua, memberitakan Injil itu adalah suatu keharusan. Yang kedua, yang ketiga, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Ya, kita akan baca satu-satu. Yang pertama, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, karena memberitakan Injil itu adalah suatu keharusan, adalah suatu keharusan. Next, kata Rasul Paulus memberitakan Injil, bersaksi, mendeklarasikan hidup saudara bahwa Yesus adalah Tuhan, itu bukan pilihan tetapi keharusan ya. Kata keharusan itu bahasa aslinya ananke, berasal dari kata anak ke, yang artinya kebutuhan yang sangat dalam. Jadi kalau nggak sampai kedapat kebutuhan, nggak dicukupi, kita akan rugi, gitu, ya. Terus ada kata manfaatnya yang sangat luas sekali, ya. Jadi Rasul Paulus ini berbicara khusus untuk jemaat di Korintus. Nah, ngomong soal kota Korintus, Bapak Ibu, kita kan nggak tahu Korintus seperti apa karena kita berada di Indonesia ya, tapi Korintus itu kota yang besar. Bapak Ibu tahu tak, hanya ada bro dari Jakarta. Bagaimana kota Jakarta kayaknya mirip Korintus, saudara ya, karena di kota Korintus itu ada dua pelabuhan besar yang menjadi pusat perdagangan internasional. Dari pedagang-pedagang seluruh dunia transit di kota Korintus. Otomatis kalau kota itu ada pelabuhannya, ada perdagangannya, maka Korintus itu menjadi pusat ekonomi di kota itu. Kayak Jakarta ramai sekali karena pusat ekonomi berada di kota Jakarta. Nah, kenapa Korintus kok mungkin lebih ramai dari Jakarta, saudara? Jangan saat itu ya, karena Korintus ini, di tengah-tengah kota Korintus ini Bapak Ibu, itu ada kuil dewa Afrodit. Semua orang Korintus itu meyakini, mempunyai keyakinan, mempunyai pemahaman, mempunyai sesembahan kepada dewa Afrodit. Dan tengah-tengah kota Korintus itu ada kuil yang sangat besar, dan semua orang Korintus harus menyembah dewa Afrodit. Sekarang saya ajak Bapak Ibu membayangkan bagaimana jadi jemaat di Korintus. Jemaatnya kaya-kaya, kan pusat ekonomi, jelas kaya, duit banyak, hidupnya hedon. Hedon itu apa ya? Anak-anak muda kan hedon Pak.
suka foya-foya, suka belanja, suka makan-makan, ke restoran, ke diskotik, enak itu. Sekarang namanya diskotik, saudara. Dulu itu ada gelanggang pertandingan. Nah, sekarang juga ada pertandingan. Dulu ada gedung bioskop namanya teater. Sekarang dulu gedung bioskop itu bukan kayak sekarang, tapi dulu kayak pertunjukan seni. Itu ada di kota Koras, lengkap kayak Jakarta. Ya, kita bayangkan kota Jakarta. Lah di tengah-tengah kota Jakarta itu, Korintus tak gambarkan Jakarta supaya sudah gampang. Di tengah-tengah pusat kota Jakarta itu ada kuil dewa. Seluruh masyarakat itu legal, wajib, boleh, harus menyembah sang dewa Aphrodite. Dewa Aphrodite ini dewa kesuburan. Kalau keluarga ingin mendapatkan anak, ingin mendapatkan damai sejahtera, mereka harus ibadah ke kuil itu. Lah ini yang paling saya lihat Bapak Ibu, yang paling menikmati di kuil itu kaum pria. Kok kaum pria Pak? Karena di kuil itu menyediakan kurang lebih 1000 pelancur suci. Bapak Bu, 1000 pelancur suci, pelancur tapi suci. saya belajar ini tertawa saudara, pakai nek pelancur suci ya gitu saudara. Tapi itu kenyataan di kehidupan itu saudara. Karena apa? Setiap orang yang harus datang karena rumah tangganya ini kok gegeran ekonomi murah-marih, kekurangan saudara, nggak punya anak, mereka datang ke kuil melakukan ritual. Lah ritualnya ini disukai oleh kaum laki-laki. Halo, bapak-bapak, kaum laki-laki ya nggak, bapak tahu ini kaum laki-laki. Kenapa? Karena pada waktu masuk di kuil itu saudara, apa namanya, ritualnya setiap orang laki-laki ini akan ditemui wakilnya sang dewi, yaitu pelancur-pelancur yang harum tubuhnya. Harum loh saudara, bojomu, bojoku, saudara, bojo saudara, istri saudara, kadang-kadang gak harum, bau keringet. Tapi ini kalau menurut kisah ceritanya saudara, harum karena dia harus mandi dengan kembang sebelum ritual itu saudara. Dan dia melakukan hubungan seperti suami istri. Ayo saudara bayangkan, kalau saudara hidup di tengah-tengah kota yang besar itu, saudara legal, bebas dan harus bahkan. Para laki-laki ini datang ke kuil, istri tidak akan marah karena itu kepercayaan. Ya, istri ini tidak mau melayani Pak di rumah, aku nang kuil terus ya, bendina kuil lah ini udah. Istri ditinggal, nanti istrinya mau kemana Pak? Aku tak ke kuil ya, biar diberkati. Itu kejadian loh Bapak Ibu zaman itu. Coba kalau saudara hidup di tengah-tengah itu, anggap aja ini kota Korintus gede, saudara, di kota Turen. Saudara dan saya di jemaat, jemaat yang dimenangkan oleh Rasul Paulus tinggal di kota Korintus, ya. Dan Pak Camat itu mewajibkan semua orang Korintus ini harus beribadahnya ke kuil itu, bukan ke gereja, tapi ke kuil itu. Ayo sama senang, Bapak tahu, laki-laki itu masih senang. Bukan hanya laki-laki saja ternyata yang datang di kuil itu, ternyata perempuan juga datang di kuil itu. Kan dia lucu saudara, tapi ritualnya berbeda lagi. Betapa amoralnya hidup jemaat di Korintus itu. Jadi kalau kita bicara Korintus, oh jemaatnya mesti sugih, ya. Oh jemaatnya suka hedon, blonjo, keliling, bagi-bagi duit. Pokoknya kesenangan hidupnya di kota Korintus itu luar biasa, dimakin jemaat-jemaat yang lain. Lah, Korintus ini yang di pusat perdagangan ini, maka banyak jemaat-jemaat gereja Korintus, pengusaha-pengusaha gede. Dan dia bukan lemu saudara, gede itu maksud duit yang gitu saudara. Jadi dia memberikan persembahan kepada Paulus sebagai pemimpin gereja, jumlahnya tak terhitung. Kenapa? Karena dia merasa diberkati dalam pelayanan Paulus. Ada yang sakit didoakan sembuh, ada yang keluarganya hancur didoakan Paulus sembuh. Pelayanannya begitu luar biasa Paulus di kota ini, sehingga banyak berbondong-bondong datang memberikan sesuatu pada Paulus. Kalau saudara baca di ayat 4 sampai ayat berikutnya, mulai ayat 4 baca, Paulus terima enggak? Paulus tidak menerimanya.
Paulus menolaknya. Karena pada waktu itu Paulus beranggapan kalau saya terima itu menjadi batu sandungan buat jemaat. Ya, sehingga pada kisah ini, konteks ini Bapak Ibu, karena Paulus diprotes oleh beberapa orang yang sugi-sugi ini orang di situ. Jangan-jangan kerasulan Paulus ini palsu. Kenapa dia tidak mau persembahan kita yang lebih? Paulus cukup ambil untuk dimakan, untuk dipakai. Selebihnya untuk jemaat. Dia nggak ambil, saudara. Pada waktu kita belajar Paulus ini, ternyata Paulus ini pelayanannya, saudara, itu tanpa PK. Tanpa apa, saudara? PK. Tanpa duit. Tapi Paulus merasakan tidak pernah kekurangan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Memberitakan Injil itu menurut Rasul Paulus itu suatu kebutuhan. Maka kalau kita lihat ya, pada waktu saudara dan saya menerima Yesus Tuhan 2 minggu yang lalu, saudara menerima Yesus Tuhan, artinya saudara dan saya ini mengakui Tuhan kita adalah Yesus dan kita sebagai hamba. Setelah kita menerima Yesus Tuhan, maka pekerjaan setiap orang akan diuji. Ya toh? Pasti toh, kalau saudara melihat karyawan kita ini bekerja, nanti pekerjaan dia itu akan sia-sia lihat berapa bulan, berapa tahun kita akan lihat, dia akan diuji. Ya, Rasul Paulus ini berkata, memberitakan Injil, bersaksi itu kebutuhan, ya. Kenapa kebutuhan begini Bapak Ibu? Saya ambil saja singkatnya begini. Setelah saya percaya Yesus, maka kepercayaan saya ini sebagai hamba itu akan diuji dalam perilaku sehari-hari. Ya. 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi saat pada waktu saudara percaya Yesus Tuhan, Yesusnya sebagai Tuhan, dan saudara mengikuti sebagai hamba, tidak ada lagi Tuhan. Kata Paulus, lek Yesus, ya Yesus Tuannya. Ya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasar hidup kita, Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan lagi, tidak ada yang bisa memerintah kita lagi kecuali Yesus Kristus. Lanjut 12. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan mendapat kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Setiap orang pekerjaannya, jadi setelah saudara ambil putusan percaya Yesus, maka apa yang saudara lakukan? Maka pekerjaan saudara ini akan Yesus juga kata dalam firman ini akan diuji dengan api. Ada 2 pekerjaan yang dikerjakan. Yang pertama ini, setelah saya percaya Yesus, Pak, ya, setelah saudara saya percaya Yesus, apa yang sudah kerjakan? Ada 2 pilihan. Yang pertama, ya dikatakan ada orang yang membangunnya dengan emas, perak, batu permata. Ya, itu kalau dibakar dengan api masih ada nggak wujudnya? Masih, ya. Berarti apa artinya? Ini berbicara tentang kekekalan. Jadi kalau saudara sudah mengambil keputusan percaya sama Yesus dan saudara melakukan pekerjaan setiap harinya kepada hal yang sifatnya kekekalan, maka saudara dan saya seperti membangun hidup ini dengan emas, perak, batu permata. Di dalam tubuh kita ini ada 2 pribadi yang hidup, yang sifatnya kekal dan sifatnya sementara. Yang sementara disebut dengan jasmani,
yang kekal disebut dengan rohani. Ya. Berarti kalau saudara dan saya ingin bangun hidup yang kekal, maka yang mana yang harus dibesarkan di dalam hidup ini? Yang jasmani apa yang rohani? Yang rohani. Jadi kalau saudara ingin membangun hidup saudara dengan emas, seperti emas, perak, batu permata, maka perbesarlah yang rohani. Ya. Satu lagi, ada orang yang membangun hidupnya dengan kayu, rumput kering dan jerami. Kalau dibakar jadi masih ada nggak? Habis. Ini berbicara tentang hidup yang sementara. Jadi kalau saudara setelah percaya Yesus tadi, yang saudara lakukan tadi setelah percaya Yesus itu dibangun untuk kesenangan diri sendiri, kebutuhan jasmani yang dilengkapi terus setiap hari, jasmani terus kerja, belanja, makan, jasmani terus belanja, belanja, makan. Maka saudara, ini seperti orang yang membangun hidupnya dengan kayu, rumput, dan jerami. Jadi itu sementara. Ya, terus 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15 berkata, ya, bacakan Mas, next. 1 Korintus 3 ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Stop. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tadi tahan uji, artinya masih ada, maka mendapatkan upah. Lanjut. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan mendapat kerugian, tetapi ia akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, stop. Jadi kalau pekerjaan tadi itu yang dikerjakannya itu terbakar habis, maka dia akan menderita kerugian seperti di dalam api. Makanya Paulus berkata, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil, celakalah aku kalau tidak memproklamasikan Yesus di dalam hidupku. Ya, maksudnya. Jadi Paulus berkata bahwa memberitakan Injil itu suatu kebutuhan, Bapak Ibu. Kebutuhan, karena di dalam kebutuhan itu apa yang dikerjakan selama saudara dan saya percaya Yesus itu semua akan diuji dengan api. Simbolnya diuji dengan api. Kalau pekerjaan saudara, tingkah laku saudara yang saudara kerjakan selama hidup percaya Yesus ini sifatnya kekal, maka saudara saya akan dapatkan upah. Sekarang yang kedua, nanti saya ringkas di terakhir ya. Yang kedua, mengapa memberikan Injil itu menjadi suatu kebutuhan, suatu keharusan? Karena memberikan Injil ini adalah suatu perintah, seperti hanya berbicara antara guru dengan murid. Coba kalau luas sedikit ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20, coba saya baca. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Stop. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Pengikut apa murid? Murid. Apa bedanya murid dengan pengikut? Bapak Ibu masih ingat gak peristiwa 5.000 orang yang makan itu dengan berapa roti? 5 roti 2 lah. Peristiwa itu Bapak Ibu masih ingat kan? Di situ ada 5.000 orang yang duduk lagi dan gitu. Juga ada orang yang melayani. Mana yang murid? Mana yang pengikut? Yang melayani yang murid. Yang dikasih makan, yang membutuhkan makan, yang datangnya cuma minta makan namanya pengikut. Yesus perintahkan jadikan semua bangsa murid. Nah, kalau gitu, kalau murid itu sukanya apa? Melayani. Itu harus jadi karakternya seorang hamba, Bapak.
Karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita dan kita hamba, maka kita melayani. Ya. Jadi kalau saudara dan saya menjadi murid harus suka melayani sesama. Melayani di samping melayani Tuhan, saudara melayani sesama. Bisa nggak melayani sesama? Bisa, Pak. Bisa. Tetangga saudara sakit, saudara datang, boleh mau nggak saya doakan? Dia bisa mau, orang sakit itu bisa mau kok saudara. Apalagi kalau dia sudah masuk rumah sakit ya, dia masih. Celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Mengapa Paulus mengarang celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil? Kata celakalah OUAI bacanya OHE, itu artinya penyesalan yang sangat dalam. Jadi Paulus mengatakan kalau nggak beritakan Injil, kalau nggak menyaksikan orang, kalau nggak melayani orang, ini akan mengalami kerugian yang sangat besar atau penyesalan yang nggak bisa diulangi lagi. Iya caranya penyesalan yang sudah sesal lalu saudara, penyesalan yang tentengan ini loh, bisa nggak ada kesempatan lagi loh namanya ya. Kenapa celakalah? Kata celaka ini penyesalan yang sedalam-dalamnya, penyesalan yang gak bisa dibayar lagi. Ya kenapa Pak? Ada penyesalan yang sedalam-dalamnya karena akan mengalami kerugian. Kerugian apa sih sebenarnya? Coba kalau kita baca 1 Korintus 3:11-14 tadi ya, jika pekerjaannya terbakar, ia akan berita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Jadi kalau saudara saya selama hidup ini sukanya nolong orang, sukanya doakan orang. Saudara punya apa? Gak punya saudara kita beri. Ada orang sakit saudara datang kita saudara doakan. Saudara bersaksi percaya nang Tuhan, ayo kita berdoa sama. Ojo ngomong lho. Kowe lak percaya nang Gusti, kowe enak wis kowe kaki kowe enak udhmu wis kowe enak. Jangan. Nanti kalau dia tidak mengalami itu, dia akan murtadnya lebih galak. Ngomong ini, ikut Tuhan Yesus itu ada jalan keluarnya. Ada apapun yang kau alami kesulitan, dia memberikan kelepasan. Karena di dalam Yesus itu ada banyak jalan. Ayo, hidupmu akan dipulihkan, kamu akan mengalami sukacita. Nah, itu bersaksi. Itu kalau kita membangun hidup seperti itu saudara, itu kita memperkaya yang sifatnya kekekalan. Ya, tapi kalau yang saya tidak pernah itu pokoknya gereja, pokoknya doa gereja saudara seperti bangun hidup ini seperti kayak rumput serami, sifatnya sementara. Nah, mengapa Paulus sampai memikirkan, oh itu harus melayani, harus bersaksi, harus menolong orang, harus berbuat banyak yang sifatnya kekekalan? Jawabannya cuma satu saudara. Karena setiap orang yang percaya Yesus tadi, setiap orang yang mengakui Yesus Tuhan harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Next. Coba lagi. Next. Harus menghadap tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5:10. 2 Korintus 5:10. 2 Korintus 5:10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sebab kita semua harus apa Bapak Ibu menghadap tahta pengadilan Kristus. Tahta pengadilan Kristus ini bukan untuk menghakimi saudara selamat atau tidak selamat, bukan. Kalau tahta pengadilan Kristus ini adalah pengadilan di mana Kristus Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada saudara masing-masing tentang apa yang saudara kerjakan selama saudara menjadi hamba sampai dipanggil. Itu opo sih mbok lakoni harus dipertanggungjawabkan satu persatu di depannya Yesus. Apa? Ini bagi bukan dukung Pak, bukan. Kalau penghukuman itu pengadilan tahta putih. Nanti gak kita bahas ya. Kita bahas tentang pengadilan Kristus. Saudara saya nanti akan ngadep satu-satu di tahta pengadilan Kristus. Di gedung besar, kalimat itu tahta pengadilan Kristus. Di gedung besar itu
Yesus akan meminta pertanggungjawaban satu persatu. Wedi maju. Ditanya, apa yang kamu kerjakan selama engkau percaya bahwa aku adalah Tuhanmu? Saya melakukan ini. Dia punya catatannya. Kemudian, oh bagus. Sekarang karena kamu sudah mengerjakan ini, aku akan berikan upah. Itu bicara sudah pekerjaan. Kalau itu diartikan dengan pertandingan, kita bicara ada pertandingan, maka diberikan hadiah. Ada lagi bicara tentang kerajaan, maka diberikan mahkota. Lah, upah, mahkota atau hadiah ini yang diberikan oleh Yesus ini tujuannya untuk apa? Yuk, bikin lagi. Yang pertama, next, tujuannya karena orang percaya Yesus, saudara dan saya ini akan memerintah bersama-sama Dia di dalam kerajaan 1000 tahun damai. 2 Timotius 2 ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita bertekun dalam pekerjaannya ini, kita pun akan ikut memerintah bersama Dia. Satu ayat lagi, Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ada pemerintahan 1000 tahun damai bersama Kristus. Ini kisah Wahyu ini. Nanti setelah ada pengangkatan, Bapak Ibu, saudara dan saya yang sempat sudah mengalami pengangkatan, saudara akan mengalami masa tribulation atau 3,5 tahun yang pertama dan 3,5 tahun yang kedua yang disebut dengan masa antikris. Orang-orang yang mempertahankan imannya, yang tidak diangkat, tidak dibangkitkan, dia akan mengalami peristiwa antikris itu, Bapak Ibu. Untuk mempertahankan iman Kristennya, untuk mempertahankan Yesus itu sebagai Tuannya, mereka pun akan sampai dipenggal kepala karena dia mempertahankan itu. Lah, orang-orang yang mati di sini bersama-sama dengan saudara dan saya dibangkitkan oleh Yesus menjadi tubuh kemuliaan itu, maka ada namanya pesta perjamuan kawin anak domba. Itu dikasih hadiah, ada dikasih hadiah upah mahkota. Tujuannya untuk apa? Saudara dikasih upah, sudah dikasih mahkota, saudara dikasih hadiah. Tujuannya untuk apa? Karena Yesus sedang memberikan jabatan. Apa Bapak Ibu? Jabatan. Coba ya, Lukas 19 ayat 17 dan 19 saya baca ya. Perhatikan pelan-pelan. Atau ganti ayat K, ganti ayat K. Lukas 19 ayat 17 dan 19. Ya. Lukas 19 ayat 17 dan katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Ini hamba ya, saudara hamba toh? Nah, coba ini hamba. Katanya kepada orang itu, Yesus ngomong, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas berapa kota? 10 kota. Kalau saudara dikasih kekuasaan 10 kota, sekarang ini saudara jadi apa? Wali kota apa gubernur? Mungkin gubernur. Tapi di zaman Yesus, dia katakan, saudara setia dengan hal-hal kecil dan sifatnya rohania yang kekekalan, saudara upah yang sudah terima ini gunanya ini, saudara akan diberikan jabatan 10 kota. Next lagi 18. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan, mina itu apa? Lah, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Next, katanya kepada orang itu, dan engkau kuasai berapa? 5 kota. Mundur lagi ayat 18.
Datanglah orang kedua dan berkata, Tuhan, uang yang kamu percayakan padaku ini jadi berkembang Tuhan. Tuhan bilang apa? Ayat yang 19, Wasila 5. Jadi uang saudara yang saudara keluarkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong orang yang tidak mampu, untuk hal-hal sifatnya kekal, tidak hilang. Ada di situ loh minanya. Ini kan gambaran Yesus memberitahu pada saudara dan saya. Jadi kalau saudara menolong orang jauh-jauh melayani Tuhan, misalnya saudara nanti diundang doakan orang, waduh, lagi transportin piro ya oleh PK apa orang. Kalau saudara ingin dapat mahkota untuk duduk jabatan ini, jalan tanpa bayaran, tanpa dasar. Wis pulang, gak kasih mobil, pulang aja. Jangan menteni, gak mobil ada. Bahwa upah itu, duit itu saudara, untuk hal-hal yang kekekalan, kita kok menganggapnya rugi. Tetapi saudara harus tahu, firman ini, apa yang sudah keluarkan untuk sifatnya kekekalan. Saudara menolong saudara masuk rumah sakit dengan uangmu, saudara rasa kehilangan, tetapi bukan kehilangan. Saudara dan simpen di dalam surga. Nanti gunanya begini loh. Mina itu sudah yang uang yang dipercayakan saudara itu berapa banyak itu nanti dimintai pertanggungjawaban satu persatu. Dia yang ketiga, yang ketiga hidup bersama Kristus. Matius 25 ayat 21 dan 23 Mas. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Stop. Ini gak bicara tentang pemerintahan sekarang. Tetapi karena saudara saya percaya Yesus sampaikan setia, masih nyapu gereja, gak di GPK sama om sepuh, saudara setia nyapu gereja, nonton baku, besuk, ibadah, bawa hutan-hutan di luar ya bek, saudara. Sematis full kaku, saudara datang. Yesus berkata begini, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai, siapa yang katakan hai itu? Hai siapa ini? Hai ham. Nah saudara siapa? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, bukan tampil jadi kecil-kecil saudara. Om tante sibuk karena dia harus menerima rema dari Tuhan untuk mendapatkan makanan rohani untuk saudara. Di gereja mah wis ditotok kok dulu ya, saudara datang. Nah, notok bangku wis mulai. Itu kan kecil, perkara kecil. Jadi yang kecil itu contoh ya. Aku akan memberimu kepadamu tanggung jawab yang dalam perkara yang besar. Masuklah dalam dan turunlah dan kebahagiaan Tuanmu. Tuannya siapa? Yesus. Saudara nggak dapatkan jabatan pemerintahan nanti pada waktu itu, tapi saudara masih dapat pekerjaan karena ada tanggung jawab besar. Nanti saudara jadi menteri. Lanjut 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Diulang lagi pasal ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai siapa saudara? Hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab. Sekarang jadi ketua retreatnya 2 minggu lagi siapa? Pak Herman. Oh ya, Pak Herman ini setia saudara, karena kemarin pada waktu Pak DP-nya nanti punya utang ya, langsung gak usah utang, gak usah dipikir, itu saya korban. Itu bukan sia-sia Pak, nanti tanggung jawab yang sudah kerjakan itu saudara ya. Ini kan bisa tanggung jawab cuma ngurus retreat toh saudara. Nanti di masa hidup yang akan datang Tuhan kasih tanggung jawabnya pada Pak Herman lebih besar lagi. Yang percaya katakan amin. Pak Herman kok gak amin? Jadi intinya begini Bapak,
Saudara dan saya sekarang ngambil putusan percaya Yesus, maka setelah saudara mengambil putusan pertama kali percaya Yesus sampai sudah dipanggil Tuhan, apa yang kau kerjakan di sini? Ada dua yang sudah kerjakan, sifatnya sementara dan sifatnya kekal. Kalau sifatnya kekal, saudara pasti dapat upah. Dan upah itu, hadiah itu, mahkota itu untuk bersama-sama dalam pemeran Kristus. Betapa enaknya saudara sekarang ini tidak atau bukan keluarga yang kaya raya, tapi keluarga yang sederhana. Mungkin rumah saudara masih kontrak, saudara nggak punya mobil, saudara cuma motor karena kontrak. Tapi karena engkau setia perbuatanmu sampai ini, engkau bisa jadi gubernur pada waktu zaman pemerintahan sebetulnya. Bisa. Karena Tuhan bukan melihat jasmani saudara yang kaya raya, tapi melihat kesungguhan hati saudara dalam melayani Tuhan. Itu saudara membangunnya dengan emas perak, ya. Nah, sudah ada juga orang yang sekarang kaya raya, punya harta banyak, tanahnya banyak, mobilnya banyak, tetapi karena dia hidup untuk dirinya sendiri, kita katakan tadi, dia mengalami kerugian, tetapi dia diselamatkan seperti di dalam api. Artinya begini, selama hidup tidak pernah berbuat yang sifatnya kekekalan itu rohania. Pokoknya hidup tak makan, tak nikmati, kancane seneng-seneng aku melok seneng-seneng, kancane sampai aku melok seneng. Pokoknya dia tidak memperbesar hidup yang sifatnya kekekalan, yang rohania. Dia nggak pernah nolong orang, nggak nolong, yang tidak pernah membantu orang, tidak peduli sama orang lain. Tidak, pokoknya dia hidupnya untuk dirinya sendiri. Karena dia percaya Yesus, dia pasti selamat. Tetapi dia mengalami kerugian seperti di dalam api. Coba 1 Korintus 13 ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan merendah kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam, coba Kak Daya, jika pekerjaannya terbakar tadi, yang sia-sia tadi, yang untuk hidup dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, bukan memegang jiwa orang lain, tidak pernah bersaksi, tidak pernah membawa jiwa orang lain ke gereja, tidak pernah ngajar kebenaran pada orang lain, tidak pernah melayani Tuhan, hidupnya untuk dirinya sendiri, tapi dia percaya Yesus, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Orang diselamatkan dari dalam api itu ya apa saudara? Obong diselamatkan ke api, gosong toh, panas toh, sakit toh. Nah, ini gambaran gini. Orang itu hidup di masa pemerintahan Yesus. Semuanya, semua teman-temannya punya jabatan. Ada di gubernur, ada di wali kota, ada di presiden, ada di menteri, ada jadi pengusaha karena dikasih tanggung jawab oleh Tuhan. Hidupnya bersama Tuhan. Dia juga sama. Tetapi tidak punya rumah, tidak punya jabatan, tidak punya pekerjaan. Namanya apa Bapak Ibu? Orang yang hidup seperti ini, wis gak punya jabatan, wis gak punya rumah, wis gak punya kerjaan, hidupnya rono. Terus biasanya disebut orang apa ini? Apa Bu? Aku lebih ganas lagi, tadi geladang, ini babu saudara. Itu gambaran orang Kristen yang percaya Yesus, tapi selama hidupnya tidak ada invest kekekalan. Maka pada waktu pemerintahan 1000 tahun, Bu Yana nanti ngomong, jadi orang apa? Bam. Apa Bu? Ada yang mau? Yang mau angkat tangan. Nanti kita doakan sama Om supaya benar-benar dia mengalami jadi gelandangan pada waktu. Siapa yang mau jadi pejabat di zamannya Yesus? Nanti dia berikan. Maka itu apa yang dikerjakan? Sekarang apa yang dikerjakan sekarang? Melayani. Om, jangan dulu Om. Nanti aja Om. Saya sudah kaya Om. Nah ini sih pasang jamil, gak tutup spend.
hati-hati loh. Ingat-ingat loh kalimatnya Bu Yohana, Mbak. Jadi kasar ini ya saudara, saya simpulkan kalimat Bu Yohana, kalau saudara tidak mau melayani Tuhan, saudara siap menjadi orang Yes, apal nih saudara. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, saudara yang tidak pernah bersaksi, tidak pernah ngajak orang menceritakan Yesus Tuhan, ayo sekarang waktunya supaya saudara nanti di hidup 1000 tahun bersama Yesus itu saudara tetap menjadi orang kaya. Saudara memerintah bersama Dia, saudara betul-betul hidup dalam damai sejahtera. Loh Pak, apa ada Pak sekarang nih? Coba saya tanya. Dan terakhir ya, menit. Hidupnya nuwakal jahat selama hidup. Akhirnya dia sekarat masuk rumah sakit. Panggil rumah sakit. Om, doa om. Dia keluarga saya mau masuk rumah sakit, mau meninggal om. Doanya ditonton toh, Wan Batuan kan masih nonton saudara. Terima Yesus, percaya sama Yesus, itu plek mati masuk surga enggak? Masuk surga, punya rumah enggak? Enggak punya kerjaan enggak? Enggak punya jabatan enggak? Enggak punya, jadi apa? Mau seperti itu. Oleh karena itu jangan sia-siakan kepercayaan saudara hari ini. Saudara kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Yang terakhir ya, Kolose 3 ayat 23-24. Yang terakhir, yang macam-macam mahkota enggak. Kolose 3 ayat 23-24 ya. Saya baca ya sama-sama ya. Bareng aja sudah. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukanlah untuk manusia. Next, coba. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Yang percaya katakan amin. Lah ini Pak, suamiku, waduh jangan malas Pak. Aku jangan mager gak Bu. Isu tangi turu sarungan lungguh kopi bawa kewan bisa bomba. Kerjakan seperti untuk, karena itu bisa juga diizinkan sama Tuhan saudara, untuk saudara mengumpulkan Tuhan lagi memilih siapa yang bisa jadi pejabat, siapa yang bisa menjadi pengusaha di masa pemerintahannya dia. Kapan dia? Sekarang dari seluruh umat satu dunia dipilih oleh dia. Siapa yang setia dalam perkara kecil sampai dia akhirnya Tuhan kasih. Saya undang musiknya.